Kita mulai dari yang bikin heran sampai geleng-geleng kepala. Nomor 10, niup kaset game. Anak-anak usia 7-12 tahun pada masa 90-an dulu hampir pasti pernah melakukan ritual ini saat sedang asik bermain Nintendo atau Sega. Mereka akan langsung mencabut kaset tersebut apabila game yang sedang dimainkan mendadak macet, layarnya mendadak hitam, atau gambarnya pecah. Karena pada masa itu belum ada internet untuk mencari solusi, trik meniup lubang kaset ini akhirnya dianggap sebagai solusi paling ampuh yang disebarkan dari satu teman ke teman lainnya agar bisa melanjutkan permainan. Tindakan ini sebenarnya sangat konyol jika dipikirkan sekarang, karena secara teknis, meniup lubang kaset justru membuat komponen di dalamnya cepat rusak dan berkarat. Anak-anak masa itu mengira mesin macet karena ada debu yang menempel. Padahal saat ditiup, uap dari mulut dan embun air liur justru ikut masuk dan menempel pada kuningan kaset. Kebiasaan ini terus berulang karena adanya efek kebetulan, yaitu saat kaset dimasukkan kembali setelah ditiup, game tersebut kadang bisa berjalan lagi sehingga mereka merasa trik ini benar-benar berhasil. Kebiasaan unik ini akhirnya berhenti total saat memasuki akhir tahun 90-an karena teknologi kaset kotak seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Era tersebut digantikan oleh kehadiran konsol baru seperti PlayStation 1 yang medianya sudah menggunakan kepingan CD sehingga tidak ada lagi bagian kaset yang bisa ditiup. Nomor 9, makan remahan mie. Anak-anak sekolah dasar yang berusia sekitar 6-10 tahun biasanya menjadi pelaku utama yang paling sering melakukan kebiasaan ini saat jam istirahat atau sepulang sekolah. Mereka akan membeli mie instan mentah di warung, meremasnya sampai hancur di dalam bungkusnya, lalu menaburkan bumbu gurihnya sebelum dimakan langsung tanpa dimasak. Jajanan darurat ini menjadi sangat populer pada masanya karena harganya yang sangat murah dan memberikan sensasi makan yang praktis sambil bermain bersama teman-teman seumuran. Letak ketololan dari kebiasaan ini sebenarnya ada pada dampak kesehatan jangka panjang yang sama sekali tidak dipedulikan oleh anak-anak saat itu. Mereka dengan santai mengonsumsi mie mentah yang teksturnya keras dan sulit dicerna oleh lambung. Ditambah lagi dengan bumbu penyedap rasa yang pekat tanpa dilarutkan air sama sekali. Lucunya, anak-anak zaman dulu menganggap cara makan seperti ini jauh lebih nikmat daripada mie yang dimasak matang. Bahkan mereka rela saling berebut untuk menjilati sisa bumbu yang menempel di pojokan bungkus plastik hingga bersih. Kebiasaan makan mie mentah ini mulai berkurang secara drastis ketika memasuki awal tahun 2000-an karena sudah banyak produsen yang mengeluarkan produk mie remah siap makan yang memang dikhususkan untuk camilan langsung. Orang tua juga mulai memperketat pengawasan karena munculnya berbagai edukasi mengenai bahaya mengonsumsi mie instan mentah bagi pencernaan anak. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, iseng telepon umum. Anak-anak tanggung yang berusia sekitar 9-14 tahun biasanya bersekongkol melakukan aksi iseng ini sepulang sekolah atau saat akhir pekan. Mereka akan berkumpul di bilik telepon umum koin atau wartel terdekat, lalu memasukkan koin ratusan rupiah hanya untuk menekan nomor acak atau nomor darurat secara asal. Setelah telepon tersambung dan diangkat oleh pemilik rumah di seberang sana, anak-anak ini akan melontarkan candaan tidak jelas, tertawa terbahak-bahak bersama, lalu langsung menutup gagang telepon dengan cepat. Kebiasaan ini terasa sangat tolol, karena mereka rela membuang uang jajan yang berharga hanya untuk menjahili orang asing yang sama sekali tidak bersalah. Anak-anak masa itu menganggap mendengarkan suara orang dewasa yang kebingungan atau marah-marah di telepon sebagai sebuah prestasi komedi yang sangat menghibur di kalangan tongkrongan. Ketololan lainnya adalah mereka seringkali tidak sadar bahwa aksi iseng ini bisa memicu kepanikan, terutama jika nomor yang mereka hubungi secara acak adalah nomor rumah sakit atau kantor polisi. Aksi jahil lewat telepon koin ini akhirnya berhenti total saat memasuki pertengahan tahun 2000-an karena keberadaan telepon umum mulai tersingkirkan oleh teknologi baru. Munculnya ponsel genggam alias HP dan populernya penggunaan kartu SIM prabayar membuat fasilitas telepon umum koin menjadi sepi peminat hingga akhirnya terbengkalai dan rusak. Nomor 7, mandi sungai keruh. Anak-anak laki-laki usia 8-13 tahun biasanya menjadi kelompok yang paling sering melakukan aksi nekat ini setiap sore hari atau saat liburan sekolah. Mereka akan berkumpul di pinggir sungai dekat area persawahan atau perkampungan, lalu melompat bersama-sama dari atas jembatan atau pohon yang menjorok ke air. Aktivitas berenang bebas ini menjadi hiburan utama yang sangat seru bagi mereka karena minimnya fasilitas hiburan berbayar pada masa itu, sehingga sungai menjadi tempat bermain air gratis paling favorit. Kelakuan ini tergolong sangat tolol karena mereka sama sekali tidak memikirkan kebersihan air sungai yang seringkali berwarna coklat keruh dan penuh dengan kotoran. Anak-anak zaman dulu menganggap air keruh tersebut aman-aman saja, padahal di dalamnya terdapat risiko tinggi infeksi bakteri, penyakit kulit, hingga risiko hanyut terbawa arus deras saat hujan di hulu sungai. Ketololan lainnya adalah mereka seringkali sengaja membuka baju dan celana di pinggir jalan tanpa rasa malu, lalu menyelam sambil menelan air sungai tersebut secara tidak sengaja saat sedang bercanda. Kebiasaan mandi di sungai keruh ini mulai ditinggalkan secara bertahap sejak akhir tahun 2000-an karena kondisi sungai di berbagai daerah yang semakin tercemar oleh limbah pabrik dan sampah rumah tangga. Kesadaran orang tua yang semakin meningkat tentang bahaya penyakit juga membuat pengawasan terhadap anak-anak menjadi lebih ketat dari sebelumnya.
Nomor 6, matilin ekor cicak. Anak-anak usia 6-11 tahun seringkali menjadi eksekutor dari tindakan iseng ini saat mereka sedang bosan bermain di dalam rumah pada siang atau malam hari. Mereka akan berburu cicak yang sedang merayap di dinding ruang tamu atau kamar tidur menggunakan sapu, karet gelang, atau sandal jepit sampai hewan tersebut jatuh ke lantai. Begitu cicaknya tertangkap, anak-anak ini tidak berniat untuk membunuhnya, melainkan langsung memutus atau mematilin ekor cicak tersebut dengan jari tangan mereka sendiri. Tindakan ini sangat tolol karena anak-anak masa itu merasa sangat terhibur dan takjub melihat ekor cicak yang sudah putus masih bisa meliuk-liuk dan bergoyang sendiri di atas lantai selama beberapa menit. Mereka akan jongkok bersama sambil menyenggol ekor putus itu menggunakan lidi, seolah-olah benda mati tersebut adalah mainan baru yang sangat seru untuk ditonton. Ketololan lainnya adalah mereka seringkali melepaskan begitu saja tubuh cicak yang sudah buntung tanpa memikirkan rasa sakit si hewan, lalu lanjut mencari cicak lain hanya untuk mengoleksi ekornya yang bergoyang. Kebiasaan aneh ini mulai hilang dan tidak lagi dilakukan saat memasuki era awal tahun 2000-an, karena anak-anak sudah mulai beralih ke mainan modern yang lebih interaktif. Kehadiran game konsol, mainan bongkar pasang, hingga tontonan kartun hari Minggu di televisi membuat fokus bermain anak-anak di dalam rumah menjadi teralihkan dari berburu hewan dinding. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, nelan biji buah. Anak-anak kecil usia 5-9 tahun biasanya menjadi korban utama dari kepolosan sekaligus ketololan mereka sendiri saat sedang memakan buah-buahan berbiji seperti semangka, jeruk, atau jambu. Kebiasaan ini sering terjadi karena mereka belum pintar memisahkan biji di dalam mulut atau terlalu malas untuk membuangnya satu persatu saat sedang asyik mengunyah. Alhasil, mereka memilih cara praktis dengan langsung menelan daging buah beserta biji-bijinya sekaligus ke dalam tenggorokan tanpa memikirkan efek sampingnya. Letak ketololan dari kebiasaan ini sebenarnya bersumber dari ketakutan massal yang mereka ciptakan sendiri akibat mitos konyol yang beredar di kalangan anak-anak zaman dulu. Begitu sadar ada biji buah yang tertelan, anak-anak ini akan langsung panik dan menangis histeris karena percaya kalau biji tersebut bakal tumbuh menjadi pohon besar di dalam perut mereka. Ketololan makin menjadi-jadi karena mereka sampai menolak makan berhari-hari atau sengaja meminum air sebanyak mungkin dengan harapan bisa menenggelamkan pohon fiktif yang mereka pikir sedang bertunas di dalam lambung. Kepanikan massal soal biji buah ini akhirnya berhenti total seiring dengan bertambahnya usia anak-anak tersebut saat mereka mulai masuk sekolah dasar kelas tinggi. Pelajaran sains dasar dan penjelasan logis dari orang tua akhirnya membuat mereka sadar bahwa asam lambung di dalam perut akan menghancurkan biji tersebut, bukan malah menumbuhkannya menjadi pohon. Nomor 4, main petasan korek. Anak-anak laki-laki usia 9-14 tahun biasanya menjadi pelaku utama yang paling getol berburu mainan ekstrim ini, terutama saat memasuki bulan Ramadan atau menjelang tahun baru. Mereka akan memberi petasan korek berukuran kecil ini secara sembunyi-sembunyi di abang-abang loakan dekat sekolah atau pasar kaget agar tidak ketahuan oleh orang tua. Ritual memainkannya pun sangat sederhana, yaitu cukup dengan menggesekkan kepala petasan ke wadah korek api kayu lalu melemparkannya ke sembarang tempat sebelum sumbunya habis dan meledak. Kelakuan ini tergolong sangat tolol karena mereka sengaja menantang bahaya hanya demi mendengarkan suara ledakan. Anak-anak zaman dulu seringkali sengaja menahan petasan yang sudah menyala di dalam genggaman tangan selama beberapa detik untuk menguji nyali, lalu baru melemparkannya di detik-detik terakhir sebelum meledak. Ketololan lainnya adalah mereka kerap melemparkan petasan menyala ini ke arah kaki teman yang sedang berjalan, ke dalam selokan penuh air, atau bahkan ke dalam rumah kosong, tanpa memikirkan risiko jari tangan putus atau memicu kebakaran. Kebiasaan berbahaya ini mulai berkurang secara drastis sejak akhir tahun 2000-an karena pihak kepolisian dan aparat desa mulai memperketat razia terhadap penjual petasan di berbagai daerah. Orang tua juga menjadi lebih protektif dan melarang keras anak-anak mereka membeli petasan karena sudah terlalu banyak berita kecelakaan tragis yang memakan korban anak-anak di televisi. Nomor 3, ngintip isi rok. Bocah-bocah laki-laki usia 6-10 tahun biasanya menjadi pelaku utama yang suka melakukan aksi konyol ini saat jam istirahat di sekolah dasar. Mereka akan sengaja menjatuhkan penghapus, pensil, atau penggaris ke lantai dekat meja teman sekelas perempuan yang sedang memakai rok seragam. Setelah barangnya jatuh, anak-anak ini akan ikut tiarap di kolong meja dengan alasan mau mengambil barang. Padahal, mata mereka sedang berusaha mengintip ke arah atas. Tindakan ini sangat tolol karena motif mereka melakukan hal tersebut sebenarnya murni karena rasa penasaran yang tidak jelas dan ikut-ikutan tren obrolan anak kecil masa itu. Anak-anak zaman dulu menganggap aksi mengintip ini sebagai sebuah tantangan seru untuk pamer keberanian di depan gengnya. Padahal yang mereka lihat juga hanyalah celana kolor pendek atau celana olahraga tambahan yang dipakai di dalam rok. Kelakuan tidak terpuji ini akhirnya berhenti total seiring dengan berjalannya waktu saat anak-anak tersebut mulai memasuki usia pubertas dan kenaikan kelas yang lebih tinggi. Pemikiran mereka yang mulai matang membuat mereka sadar bahwa tindakan tersebut adalah hal yang memalukan, melanggar kesopanan, dan bisa membuat mereka
mereka dijauhi oleh teman-teman. Selain itu, memasuki era tahun 2000-an, kebijakan seragam sekolah di berbagai daerah juga mulai berubah dengan mewajibkan siswi perempuan memakai rok panjang, sehingga celah untuk melakukan aksi iseng ini otomatis hilang dengan sendirinya. Nomor 2, ledakin kotoran sapi. Anak-anak laki-laki usia 8-13 tahun di area pedesaan atau pinggiran kota biasanya menjadi dalang utama dari eksperimen menjijikan ini pas sore hari setelah kawanan ternak lewat. Mereka sengaja keliling membawa korek api dan beberapa butir petasan sula atau petasan korek yang berdaya ledak lumayan kuat untuk mencari target di pinggir jalan atau lapangan rumput. Begitu melihat ada gundukan kotoran sapi yang masih segar dan lembek, anak-anak ini langsung berkumpul dengan penuh semangat seolah sedang melakukan misi rahasia yang sangat penting. Letak ketololan dari kebiasaan ini adalah mereka sengaja menancapkan petasan yang sumbunya sudah dinyalakan tepat di tengah-tengah kotoran sapi tersebut, lalu kabur berhamburan sambil tertawa lepas. Alih-alih mendapatkan hiburan yang keren, efek ledakan tersebut justru membuat kotoran sapi yang lembek itu hancur berkeping-keping dan langsung terpercik ke segala arah, termasuk mengenai baju, muka, dan rambut mereka sendiri. Kelakuan ini tetap saja diulangi berkali-kali karena mereka merasa ada kepuasan tersendiri jika berhasil meledakkan target sampai hancur berantakan, tanpa memedulikan bau menyengat yang menempel di badan seharian. Kebiasaan jorok ini akhirnya mulai hilang total sejak pertengahan tahun 2000-an, seiring dengan semakin jarangnya hewan ternak seperti sapi atau kerbau yang berkeliaran bebas di jalanan pemukiman warga. Modernisasi lingkungan desa dan perubahan fungsi lahan menjadi perumahan membuat sarana utama dari kebiasaan tolol ini otomatis lenyap dari pandangan anak-anak. Nomor 1, ngedot jempol kaki. Bayi hingga balita usia 1-4 tahun pada era 90-an seringkali tertangkap basah sedang melakukan aksi fleksibilitas tubuh yang sangat absurd ini di atas kasur atau lantai rumah. Mereka biasanya akan berbaring telentang, menarik salah satu kaki mereka mendekati wajah, lalu memasukkan jempol kaki tersebut ke dalam mulut untuk diisap layaknya sedang meminum dot susu. Kebiasaan aneh ini seringkali dibiarkan begitu saja oleh orang tua zaman dulu karena dianggap sebagai tingkah lucu anak kecil yang sedang tenang dan tidak rewel. Letak ketololan dari kebiasaan ini adalah tingkat kejorokan yang sama sekali tidak masuk akal jika dipikirkan dengan logika kesehatan. Anak-anak kecil pada masa itu belum mengerti konsep kebersihan, sehingga mereka dengan santai mengisap jempol kaki yang sebelumnya sudah dipakai untuk merangkak di lantai kotor, menginjak debu, atau bahkan terkena sisa air kencing sendiri. Ketololan lainnya adalah anak-anak ini menganggap jempol kaki mereka memiliki rasa yang enak atau memberikan rasa nyaman, padahal tindakan tersebut berisiko tinggi memasukkan cacingan, bakteri, dan kuman penyakit langsung ke dalam sistem pencernaan mereka. Kelakuan ini biasanya akan berhenti total dengan sendirinya saat anak-anak tersebut mulai memasuki usia 4 atau 5 tahun karena pertumbuhan tulang mereka yang semakin kaku. Menginjak usia prasekolah, tubuh mereka sudah tidak lagi lentur untuk bisa menarik jempol kaki sampai ke mulut tanpa rasa sakit atau kram.